wasallam. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, alhamdulillah hari ini adalah hari yang akan memberikan pengalaman berharga buat kalian semuanya. Ada apa hari ini? Ada apa hari ini? Ada pelatihan? Wah, ada. Pelatihan pengurusan jenazah. Ini penting untuk diketahui, terutama adalah buat anak-anakku semuanya yang putra ya, yang putri juga demikian. Tetapi nanti dalam rangkaian pengurusan jenazah itu yang akan terlibat aktif mulai dari pertama sampai dengan terakhir itu adalah yang putri. Anak-anak sekalian, begini. Kematian itu adalah sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup itu pasti akan mati. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Marzuki, kemarin ada yang meninggal. Adakah di antara kalian tetangga-tetangga saudara yang meninggal kemarin atau beberapa waktu belakangan? Nggak ada ya. Tetapi yakinlah bahwa suatu saat akan ada orang-orang di sekeliling kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan panggil. Kalau ada yang meninggal, ada yang wafat, kewajiban kita adalah apa? Mengurus mereka. Kalau tadi hukumnya apa ya? Hukum mengurusi jenazah, hukumnya apa? Apa yang maksudnya fardu kifayah? Kalau sudah ditunaikan bagi yang lain, maka yang lainnya itu tidak wajib. Jadi kalau ada yang meninggal wafat, kewajiban kita adalah ngurusin jenazah tersebut. Tapi kalau Darel, tetangganya ada yang wafat, Rel ya, meninggal Rel, maka kewajiban itu adalah mereka yang ada di sekelilingnya itu urusin. Tapi kalau Darel sudah sendirian nih, karena hari ini sudah bisa nih nanti praktek semuanya terkait dengan pengurusan jenazah, Darel itu sudah bisa, maka gugurlah kewajiban siapa? Yang lainnya. Tapi kalau tidak ada yang ngurusin, berarti yang dosa siapa? Semua. Jadi insya Allah ya, kita ini nanti akan memiliki kompetensi yang akan menggugurkan kewajiban-kewajiban orang lain. Maka dengan pelaksanaan daurah di hari ini, insya Allah kita akan mengetahui pengurusan jenazah itu seperti apa. Kalau anak-anak sekalian, setiap manusia itu akan mati. Siapa yang akan mati? Kita semuanya. Siapa yang akan mati lagi? Orang tua kita, ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, saudara kita, kakak kita, adik kita. Saat mereka wafat, maka segera kita urusi pengurusan jenazah tersebut. Kalau hari ini kita betul-betul sudah cakap, memahami, mengerti tentang pengurusan jenazah, insya Allah saat kondisi itu terjadi, kita akan siap. Kalau tadi sudah disampaikan, yang namanya wafat meninggal itu tidak mengenal usia. Mau yang tua, yang muda, kalau sudah waktunya ajal itu tiba, wafat. Kalau ternyata ada yang sehat, yang sakit, kalau ajalnya itu sudah tiba, maka akan wafat. Jadi jangan berpikir kalau kita sehat, kita matinya itu masih lama. Tidak. Tetapi setiap manusia itu kalau sudah ditentukan waktu ajalnya kapan, maka itu akan terjadi. Mau anak SD, siswanya SMP atau SMA seperti usia kalian, kalau memang sudah tiba waktunya, kalau wafat ya sudah wafatlah. Jadi tidak mengenal usia. Persiapkanlah diri kita, anak sekalian. Nanti kalaupun dalam pelaksanaan pelatihan atau daurah janais ini ada di depan kita teman kita, atau mungkin di depan kita itu ada mantin, anggaplah bahwa yang di depan kita itu adalah orang tua kita. Anggaplah yang di depan kita itu adalah ibu kita. Rasakan itu. Bagaimana ketika orang yang kita cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan. Kalau ternyata
orang tua kita sebuah pasien akan wafat, akan meninggal, kewajiban kita akhirnya apa ketika sekarang masih hidup? Masih hidup jangan dimandikan dulu. Bagaimana kalau ternyata orang tua kita itu masih hidup? Kalau suatu saat mereka itu akan wafat, akan dimandikan seperti nanti yang akan kita lakukan prakteknya. Kalau sekarang orang tua kita itu masih hidup, maka apa yang harus kita lakukan? Berbakti kepada orang tua kita. Jangan sampai kita menyesal. Saatnya kita berbakti kepada orang tua kita, berbuat baik kepada orang tua kita. Itu tujuan kita. Hidup di dunia ini salah satunya adalah untuk berbakti kepada orang tua kita. Kalau sudah terbujuk kaku, maka satu kunci surga itu sudah terlepas dari dalam diri kita. Tapi kalau saat orang tua kita itu ada, peluang kita masuk ke dalam surga itu besar. Yang kedua, anak-anak sekalian, dalam pelaksanaan praktek nanti, rasakan bahwa diresapi, dihayati seakan-akan yang di depan kita itu adalah siapa? Diri kita sendiri. Suatu saat kita akan mengalami seperti itu. Kalau sekarang kita bisa mandi sendiri, suatu saat nanti akan dimandikan oleh orang lain. Nyawa tidak ada di dalam diri, terbujur kaku, tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Maka anggaplah ketika ada jenazah nanti kita praktekkan, rasakan seakan-akan itu adalah diri kita. Berarti kita harusnya itu apa? Ingat kematian. Kalau ingat kematian, apa yang harus kita lakukan? Suatu saat kita akan mati. Yang kita lakukan adalah menjaga diri kita dari berbuat keburukan. Kalau yang berucapnya mungkin ketelepasan gitu ya. Ada bahasa-bahasa kotor gitu. Terpasan aja itu. Ingat, seseorang itu akan Allah wafatkan sesuai dengan apa atau kebiasaan yang biasa dia lakukan. Kalau ternyata ada orang yang biasa tilawah Al-Quran, insya Allah wafatnya itu dalam kondisi sedang membaca Al-Quran. Beberapa waktu yang lalu kan kita pernah mendengar ya, ada tuh di tempat ada ibu-ibu habis baca Quran wafat. Kalau ternyata ada orang yang rajin sholatnya, suatu saat Allah akan wafatkan dia dalam kondisi sedang melaksanakan sholat. Tetangga bapak depan rumah wafatnya itu meninggal ketika dia sedang sujud. Masya Allah. Bisa jadi karena apa? Dia rutin ke sholat. Itu kalau orang melakukan kebaikan, suatu saat nanti wafatnya pun juga demikian. Tapi sebaliknya anak-anak sekalian, kalau ternyata kebiasaannya itu adalah, mohon maaf ya, kalau berucap kata yang kasar, tiba-tiba mengucap kata yang kasar, malaikat datang mencabut nyawanya, apa yang terjadi? Astagfirullah. Jangan sampai itu terjadi. Melakukan kemaksiatan, ngebut-ngebutan gitu ya. Ternyata akhir kehidupannya itu adalah sedang apa? Sedang balapan. Atau sedang, mohon maaf, minum-minuman keras, sedang berzina, sedang melakukan keburukan. Saat kondisi seperti itu ternyata Allah wafatkan, apa yang akan kita berikan jawaban itu di hadapan Allah. Jadi anak-anak sekalian, rasakan seakan-akan yang di depan kita itu adalah orang tua kita. Rasakan bahwa seakan-akan di depan kita itu adalah diri kita. Maka saatnya sekarang kita meningkatkan bakti kita kepada orang tua. Tingkatkanlah amal soleh kita. Mudah-mudahan dengan amal soleh yang kita lakukan, wafatnya kita itu dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Silakan mengikuti kegiatan ini dengan khidmat, dengan khusyuk, dengan serius ya. Tidak ada bercanda di sana. Nikmati daurah di hari ini. Insya Allah kita akan mendapatkan hal-hal yang manfaat buat kita semuanya. Mempersiapkan diri kita untuk kematian kita ataupun kematian orang lain yang dengan cara pengurusan jenazah. Itu saja. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terutama Ustaz ini. Ya, tadi arahan dari beliau bahwasanya
pelatihan daurah jenayah kita hari ini, praktik pengurus hari ini. Jangan sampai hanya sekedar untuk nanti kalian tahu saja, tapi semuanya bisa. Sekedar tahu, tapi juga bisa bagaimana caranya memandikan jenazah, bisa bagaimana caranya mengafani, bisa menyolatkan dan bisa menguburkan jenazah. Baik, kita akan masuk ke ruang masing-masing ya. Sebagai informasi untuk daurah jenais sesi 1 jam 8 ini adalah kelas 10. Untuk putra langsung ke pre-area. Yang putrinya nanti akan di lantai 3 ya berarti ya. Di kelas 10 ya. Di kelas 10 IPS IPA B ya misalnya. IPA B di kelas 10 IPA B untuk daurah jenais sesi 1 ya. Jadi ada 2 tempat di pre-area untuk putra dan di kelas 10 IPA B untuk yang putri. Yang lainnya silakan untuk mengikuti pembelajaran pagi ini yaitu FGD ya. FGD dengan pembina masing-masing di kelasnya masing-masing. Ya. Nanti sesi 2 akan dipanggil ya. Siap-siap kelas 12. Yang putra juga kembali sama ya. Yang putra seluruhnya nanti sesinya selalu di pre-area ya. Jadi jam nanti jam 9.50 nanti yang kelas 12 silakan nanti jam 10.50 nanti yang kelas 12 sampai area, yang putri nanti di kelas 12 IPA B ya, di kelas masing-masing. Yang putri. Alhamdulillah, syukurillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Tentunya dengan nikmat Allah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan sehat walafiat, panjang umur, mudah-mudahan penuh dengan keberkahan Allah. Dan tentunya yang paling nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam yang masih ada dalam diri kita dan mudah-mudahan selalu terjaga dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke ibadillah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum nanti kita mulai kegiatan pada hari ini, yaitu terkait dengan praktek pemulasaran jenazah ya. Jadi ada beberapa hal yang saya sampaikan, mungkin nanti sebagai bahan ataupun juga nanti sebagai tambahan lah sebelum kita nanti mengadakan praktek langsung. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya lebih intens lagi biar kenal dulu ya. Saya namanya Mujahidin ya. Kalau mendengar namanya pasti agak serem-serem dikit ya. Mujahidin itu identik dengan pejuang perang ya. Iya. Mujahidin walaupun bukan tukang perang ya. Saya asli dari sini, Kelurahan Romokarjaya. Kebetulan teman dekat Pak Ustadz Reza ya. Kami satu pengurus di Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ihsan yang sedang dibangun di ujung tol ya. Gitu. Nah, alamat saya di Romokarjaya, asli sini. Biasa dipanggil kalau rekan-rekan atau teman-teman biasa manggilnya Uje ya. Nggak tahu Uje itu maksudnya bukannya Ustadz Jepri, bukan ya. Udah almarhum ya. Uje itu sebutan inisial aja, karena biasa dipanggilnya biasa di lingkungan saya dipanggilnya seperti itu, Uje. Kalau panjangannya itu Ustadzidin ya. Jadi bahasanya lebih ini lagi, karena kalau panggil nama aslinya mungkin terlalu ribet juga ya. Ya jadi bisa panggil Pak Uje lah seperti itu, biar lebih intens lagi. Ya, itu sedikit saya memperkenalkan terlebih dahulu sebelum nanti kita langsung ke materi hari ini. Saya dapat informasinya juga baru tadi nih dari Pak Ustadz Reza nih, jam 6 saya dapat informasi minta tolong supaya
sedikit memberikan materi berkaitan dengan pemulasaran jenazah ya. Jadi sebelum nanti kita praktek ya, karena memang untuk kegiatan pemulasaran jenazah itu kita harus praktek langsung ya, supaya lebih paham lagi nanti kalau sudah praktek. Namun sebelum kita praktek ada sedikit bahan atau materi yang berkaitan dengan kegiatan pemulasaran jenazah. Jadi namanya pemulasaran itu artinya penanganan ya. Jadi enggak cuma mandiin, karena memang ada kewajiban bagi seorang muslim. Ketika ada seorang muslim atau muslimat yang meninggal, maka ada kewajiban bagi muslim yang masih hidup. Ya ini, sebelum coba saya mau tanya, ada berapa kewajibannya yang harus dilaksanakan? 4. Yang pertama memandikan, kemudian mengkafani, ketiganya mensalatkan, yang keempat menguburkan. Nah, rangkaian-rangkaian itu disebutnya pemulasaran jenazah, artinya penanganan yang dilakukan terhadap jenazah. Memang beda-beda tuh, tergantung dari kondisi jenazahnya. Seperti kemarin itu waktu saya ikut pelatihan itu, karena memang kondisinya lagi pandemi sedang ininya, yaitu penanganan terhadap jenazah itu memang beda-beda. Yang meninggalnya karena COVID itu ada perbedaannya. Kalau yang normal sih biasalah. Ya, insya Allah nanti kita akan praktekkan langsung. Karena memang ini hukumnya apa? Pemulasaran jenazah ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah itu? Artinya fardu kifayah itu adalah kewajiban yang bisa diwakilkan. Beda dengan fardu ain ya. Kalau fardu ain kan harus kewajiban masing-masing. Nah, makanya untuk mengakomodasi fardu kifayah ini di lingkungan itu biasa dibentuk satu yang namanya amil ya. Amil pemulasaran jenazah. Ya memang nggak mesti harus semuanya ya, tapi harus ada orang yang bertugas. Nah, ini sedikit nanti materi bahan ini untuk kalian ini supaya apa? Ya minimal harus tahu lah, harus paham. Takutnya nanti di tempatnya masing-masing ataupun di lingkungannya ketika ada tetangga ataupun siapa yang meninggal nggak ada yang paham atau gimana. Ya itu kan kalau fardu kifayah memang nggak semuanya wajib, harus ada yang mewakilkan. Kalau kita paham atau mengerti ya artinya gugur kewajiban itu ya. Makanya penting tadi juga disampaikan oleh Pak Guru juga ya, kalau kita sudah paham ya, sudah mengerti, insya Allah nanti bisa bermanfaat lah. Ya minimal buat di lingkungan kita sendiri, di keluarga. Khawatirnya tadi nanti takutnya ketika keluarga kita ada yang meninggal, jangan sampai istilahnya nggak paham sama sekali gitu. Karena kan harusnya kewajibannya itu harus di keluarga dulu sih sebenarnya. Seperti memandikan itu lebih utamanya itu harusnya keluarga ya, muhrimnya. Karena yang namanya memandikan pasti kan auratnya itu terbuka ya. Jenazah itu ketika dimandikan kan pasti sedikit terbuka auratnya. Makanya lebih utamanya yang memandikan itu keluarganya. Nanti ada yang membimbingnya ya, mungkin nanti itu yang petugasnya ya. Makanya nanti kita praktek nih, minimal nanti ketika bisa kita terapkan di lingkungan kita atau di keluarga. Karena yang namanya manusia kan pasti semua akan mati, tinggal menunggu gilirannya doang ya. Nggak muda, nggak tua, semua pasti akan mati ya. Mungkin nanti apa mau langsung praktek atau gimana? Iya, langsung praktek. Berarti kita langsung praktek. Yang kita mau praktekkan ini ada dari tahapannya ini, pemulasaran ini langsung memandikan dan mengkapan aja? Memandikan, mengkafani, menyolatkan. Oh, berarti nanti rangkaiannya dari awal sampai akhirnya ya. Ya, karena itu tadi saya sampaikan ada 4 ya. Ada 4 kewajibannya terhadap jenazah orang yang sudah meninggal bagi orang yang hidup, yaitu yang pertama memandikan
memandikan, kemudian mengkafankan, mensolatkan dan menguburkan. Ya minimal yang kita pelajari ini logisnya atau sesuai syariatnya aja. Karena memang biasanya ada sedikit perbedaan-perbedaan di masing-masing wilayah. Tapi yang kita ini kan artinya yang memang sesuai dengan ininya ya, kaidahnya aja. Ya, mungkin nanti tahapan pertamanya itu memandikan terlebih dahulu ya. Setelah memandikan baru kita mengkafankan, kemudian mensolatkan, dan terakhir kita praktek untuk menguburkannya. Kalau gitu kita langsung ke lokasinya. Ya, berarti kayak di sini ya. Ya, yang ini siapa? Kelas di sini? Relawannya siapa? Nah, ini dia yang mayatnya dari sini. Masuk orang. Kemarin bukan ada patungnya? Patung buat cewek. Oh, ada dua kan? Nah, tapi yang putra langsung aja. Bisa pakai patung. Kita langsung panggil orangnya sekarang. Langsung praktek. Iya, langsung orangnya. Dia sampai di keranda dia juga nanti. Relawannya. Airnya itu harus air mutlak. Tahu nggak air mutlak itu? Air mengalir. Kaidahnya air mutlak itu adalah air suci dan mensucikan. Karena kan untuk membersihkan air mutlak itu, kenapa harus pakai air mutlak? Karena kita tujuannya untuk membersihkan. Selain air itu bersih, juga bisa mensucikan. Karena kan air juga macam-macam. Ini kata kekhawatiran takutnya nanti ketika memandikan itu, kecuali memang keadaannya dalam atau nanti darurat, airnya nggak ada, fasilitasnya nggak ada, nih cuma ada airnya sedikit, itu lain ceritanya. Ini ketika memang ada dan bisa dipersiapkan, maka air yang digunakan itu harus benar-benar air mutlak. Ya, air mutlak itu artinya air itu banyak, bisa juga mengalir, itu pokok utama. Nah, ini kita punya, ini airnya kan tebal, kita hidup air tebal. Ini udah boleh misalkan kita pakai penampungan boleh, pakai bak yang besar, tapi usahakan airnya itu harus tetap mengalir supaya bisa membersihkan dan mensucikan. Kemudian yang selanjutnya kita persiapkan juga itu adalah perlengkapan pasti. Sabun Pak. Perlengkapan memandikan. Nah ini juga perlu diperhatiin nih. Perlengkapan memandikan itu ya salah satunya ya inilah, ada bambunya, ada tempat memandikannya. Kemudian juga usahakan tuh harus tertutup karena menjaga aurat supaya jangan terlihat. Itu tadi saya sampaikan di dalam, karena lebih utamanya itu harusnya yang memandikan itu sebenarnya muhrimnya, keluarga dekatnya, yang memang ketika nanti kelihatan auratnya pun itu tidak mengundang dosa. Makanya lebih utamanya itu harus muhrimnya. Ketika memang ada dari keluarganya bisa, lebih utama lagi. Kalau memang nggak ada ya nggak mau nanti. Dan harus yang sejenis. Jadi kalau yang mayitnya laki-laki ya harus yang memandikan yang mayit laki-laki juga. Nggak boleh gay juga. Boleh sih misalkan memandikan, tapi tadi harus muhrimnya. Kalau orang luar nggak boleh ya. Iya, muhrim itu kan artinya keluarga dekat yang memang satu darah ya. Contohnya misalkan dari keluarga dari mayit itu misalkan adiknya, kemudian ibunya, tuanya masih muhrimnya, walaupun ya jenis kelaminnya beda, itu apa? Nah lebih utamanya itu harus yang, kalau yang di luar muhrim itu nggak boleh lain jenis. Kemudian juga yang perlu dipersiapkan nanti kain-kain nih, kain penutup jenazahnya. Karena memang yang biasa, karena prakteknya memandikan itu pasti kan semua pakainya dibuka. Pakaiannya dibuka. Nah, untuk menutupi jenazah itu ya makanya kita siapkan kain yang tembus air tapi tidak terlalu berbayang. Tidak berbayang itu artinya tidak terlalu terlihat ya. Itu untuk menjaga auratnya juga. Makanya tadi harus ada pelindung, ya kain pelindung. Kemudian untuk menutupi jenazahnya juga harus butuh kain juga yang mudah menyerap air, jangan asal kain. Takutnya ditutupin sama bahan parasit. Begitu disiram kan nggak basah, nggak tembus. Sedangkan harus kena semua, harus kena air semua.
Makanya siapkan bahannya itu kain yang mudah tembus dengan air dan juga tidak terlalu berbayang supaya menutupi bagian tubuhnya itu jangan sampai ketika basah terlalu terlihat. Kemudian juga kita harus siapkan alat-alat pewangi yang lainnya. Ya sabun ya biasalah seperti kita mandi, logisnya orang masjid itu juga kan harus ada persiapan sabunnya, kemudian pewangi, samponya yang lainnya. Ya, kita persiapkan juga wangian-wangian di sekelilingnya. Karena khawatir ketika yang kita mandikan itu jenazah itu misalkan kena ada aroma-aroma yang kurang baik atau kurang sedap lah. Untuk menghindari apa? Timbulnya aib itu dalam arti ada, karena takutnya kalau misalkan timbul pasti suka ada omongan-omongan gak enak. Jenazahnya kok agak sedikit bau ya. Nah, makanya itu boleh itu kita siapkan wangian-wangian, misalkan apalah, mungkin bisa seperti kayak kalau saya tuh biasanya suka pakainya itu di kampung itu kayak ini ada sedikit buhur-buhur yang wangi itu kita itu dibakar aja supaya pokoknya tujuannya bukannya buat apa, buat menghindari aroma-aroma yang kurang baik yang keluar dari jenazah itu supaya jangan sampai terlalu ini ya, takutnya gitu kena nggak ada misalnya dari kotorannya itu keluar atau yang namanya jenazahnya mungkin habis penyakit atau kulitnya misalnya beda lah, ada penyakit yang sedikit beda gitu menimbulkan aroma yang kurang bagus. Khawatirnya takutnya nanti ketika ada orang yang di luar mengendus atau gimana jadi timbul lah, oh, ada apa itu kok baunya, menghindari hal-hal seperti itu. Makanya boleh tuh dipersiapkan pewangian di sekelilingnya. Itu kemudian itu tadi cara memandikannya ya. Ini udah kita siapin, tempat pemandiannya sudah ada. Nah, usahakan kalau kita memandikan jenazah itu harus lembut ya. Jangan sampai istilahnya ya memang nggak mungkin dia bangun lagi istilahnya merasakan, tapi kita harus punya perasaan. Ya, karena yang namanya jenazah ini kan dia sebelum meninggal itu kan pasti sakaratul maut. Sakaratul maut itu kan luar biasa sakitnya, bahkan sampai digambarkannya wah. Iya. Nah, jangan sampai kita itu menyakiti jenazah, makanya harus benar-benar penanganannya itu harus benar-benar jangan sampai istilahnya menyakiti rasanya. Makanya ketika kita menggosoknya jangan seperti kita mandi orang lagi ini main gosok, harus lembut sambil kita iringi dengan sholawat. Ini kita bahasain juga. Tidur. Nah, kita usahakan ada ini juga nih, sebenarnya harusnya ada bantalnya, Pak. Biasanya kalau di alat yang di pasar itu ada dia bantalannya. Bantalannya. Ya kalau enggak ada seperti kalau di ada yang minimal, karena itu tadi jangan sampai ini kan bawahnya ini kan agak keras. Juga kurang nyaman lah bahasanya gitu. Sedangkan kita melayani atau penangan ada penyamannya ya apa. Ayo kita mulai, siapa yang mau ini boleh ya. Yang lain satu atau dua orang lah jas lepas yang mau mandiin yang mau ininya, yang lain boleh nanti merhatiin aja cara-caranya gitu. Ya, persiapan airnya. Jangan di hidungnya ya. Dijaga ya. Sebelum biasanya kalau itu kan angkat diawalinya itu sama biasa petugas ya. Itu kan diniatkan dulu nawaitil ghusla, lihat kalau laki-laki lihat dan mayiti lillahi ta'ala. Sambil apa airnya itu sambil langsung di ini kan, usahakan jangan langsung tersentuh airnya, tahan pakai praktek
airnya itu jangan sampai langsung jatuh ke dia, ditaruh di tangan kita. Nih, ayo. Sambil ini siram aja dikit. Nah, seperti itu. Jadi jangan langsung bersentuhan langsung, itu menghindari itu tadi pelayanan kita ini terhadap jenazah itu jangan sampai khawatirnya mungkin takutnya nanti. Ya, tidak boleh, jangan kasihan. Bangun lagi. Pakai kecilin aja nggak apa-apa, nggak usah kalau bisa. Yang penting keluar ya. Ya pegang selangnya, tangannya di atas ini. Ya, tindak untuk menghindari. Ya itu terus. Jangan Supaya jangan langsung tersentuh air terus semua. Kita basahin dulu semuanya. Basahin sambil membaca sholawat. La ilaha illallah. Sholawat. Kita bayangkan ya artinya lembut mungkin angkat sana ya, yang mau viral kakinya. Iya. Ini kecilnya saya. Terus semua itu sampai semua air itu terkena dahulu. Ya udah, pokoknya harus semua ke sana ya. Semuanya sampai terbasuh, terutama bagian lepit-lepit. Nah ini yang perlu diperhatiin nih. Bagian-bagian lepit itu contohnya di bawah ketiak, tuh. Karena takutnya ada kotoran atau yang nggak kena nih, makanya nih harus di ini, ya sampai kena lah. Ustaz, boleh kan yang lain ikut apa namanya? Boleh. Yang lain ikut. Mari. Ada yang gosok, jangan pakai itu pun seperti itu ya, jangan langsung disiram. Ya, seperti itu. Usahakan pokoknya semua harus basah, harus terkena air. Hei, jangan. Untuk di bagian ini juga nih, di bagian kukunya, makanya kita siapin juga tuh ada biasa cotton bud juga, supaya terkena. Patokan bersihnya gimana? Nah, ini kita pakai sabun. Kan kita pakai sabun biasa licin nih. Jangan. Sampai nanti digosok, pelan-pelan gosoknya pakai sabun tuh, sampai nanti dia berubah kesat lagi. Ya. Biasanya kesat itu karena kan biasa kalau badan itu misalkan kotor itu kan agak licin nih, kita siram sama air, kita kasih sabun, kita bersihkan, itu biasa nanti keset. Nah patokannya seperti itu. Ya itu mungkin nanti kalau dilihat tergantung jenazahnya juga. Khawatirnya kan kalau biasanya kalau saya kan lebih menanganinya itu di kampung ya, karena biasanya kalau di kampung ya namanya kegiatan sehari-harinya beda ya. Itu kadang-kadang memang lebih instan lagi nih, karena biasanya apalagi jenazahnya itu pekerja ya serabutan yang memang setiap harinya turunnya di tempat-tempat yang kotor, main ini biasanya itu lebih nilai penanganannya, karena itu memang harus benar-benar bersih kalau memang itu kotoran. Kemudian nanti langkah terakhirnya nih, setelah semuanya sudah disabun, baliknya juga ya, balik kiri kanannya itu harus semua tuh. Nah, itu usahakan jangan terlalu ini, pelan-pelan aja dibalikkan gini semua ya. Ketika bagian depan udah ambil, siram lagi, cari sela-selanya yang memang takutnya ada yang nggak kena air. Semua harus sabun bersih. Kemudian balik lagi sebelah sananya ya, sambil digosok sambil ini ya. Nah, takutnya ada bagian yang nggak tersentuh ya. Boleh pakai siram itu boleh. Setelah semuanya sudah kena air, semua sudah bersih lah, menurut keyakinan sudah bersih, langkah berikutnya ya, kembalikan lagi, luruskan lagi. Nah ini biasanya petugas itu salah satu itu usahakan kalau di bahasa saya itu namanya diperdon. Perdon itu benar-benar dikuras kotorannya dalamnya, karena khawatirnya takutnya Dokter Debu mungkin lagi sakitnya, sering makan banyak, masih ada sisa kotoran itu. Nah, itu diusahakan supaya dikeluarkan dengan lembut lah, dipijat sedikit, agak coba disandarkan dikit, berarti diangkat sedikit lah. Ya, contoh posisinya supaya lebih mudah lagi, sambil dipapah.
Nah, posisinya agak sedikit. Nah, seperti itu. Nah, ini biasanya nih harus ditekan sedikit sambil baca sholawat supaya kotoran-kotoran yang ada di dalam itu sisa-sisa itu benar-benar keluar. Nah, ini sambil air ini terus. Air itu harus ada di sini nih, ya. Harus disiram terus supaya nanti kotoran itu langsung ngalir nih. Jadi jangan sampai menumpuk di sini. Jadi dia harus bersih nih, dalamnya pun harus bersih. Setelah bagian luar sudah dinyatakan bersih, sudah semua suci, bagian dalamnya kita bersihkan dengan cara ditekan sedikit sambil membaca sholawat. Kemudian bagian lubang-lubangnya juga ya, jangan sampai lupa tuh. Kupingnya, di hidungnya, ya bagian-bagian yang lubang-lubang itu harus sedikit dikorek sedikit. Apalagi misalkan ada sedikit-sedikit misalkan kayak darah atau apa, biasanya kan itu tergantung keadaan jenazahnya ya. Kalau baru jenazah normal biasa ya mungkin nggak terlalu penanganannya pun seperti itu. Jadi kita lihat tinggal tergantung kondisi jenazahnya. Intinya yang tadinya misalkan itu memang ada kotoran ya harus bersih, supaya harus kelihatannya bersih lagi, supaya memang suci lagi. Nah setelah itu, setelah sudah semuanya rapi, sudah dikeluarkan semua, nanti diwudukan. Ya. Diwudukan dulu. Ya, diwudukan ayo. Diwudukan jenazahnya. Coba diwudukan. Sambil diniatkan. Nawaitul wudu'a lihadal maiti atau lillahi ta'ala. Jadi dari muka dulu. Ya. Iya biasa seperti wudu. Ya. Sambil disiram airnya. Ya, pelan-pelan. Nah. Usah kita ambilnya yang pardunya aja, yang rukunnya aja. Muka. Kemudian kedua tangan, kemudian sebagian kepala sama kaki, udah. Yang kita ambil yang pardu, yang rukunnya aja. Ya. Terus diwudukan. Yang lain pegang ini jangan lihat. Boleh sambil dipraktekkan juga nanti biar paham. Supaya jangan sampai nanti, karena memang kalau udah praktek ini, kalau praktek langsung pasti sedikit nanti ada lah, paham lah. Ini buat kuninginnya kalau sama aja. Ya tadi muka udah ya, wudhu muka sambil diniatkan nawaitul wudu'a. Ayo yang kaki bawah. Hadal maiti rafil hadasi fardhu bilai. Terus kaki. Ya. Sedikit kaki. Ya. Oh ya, siap. Nah udah setelah kita wudukan sudah semuanya, baru ambil kain bersih. Ya, untuk ya sebagai handuk lah ya. Ya, untuk mengeringkan bagian-bagian yang masih basah. Nah, setelah itu sudah kita wudukan, kita tutup rapat lagi, baru kita pindahkan ke tempat pengapanan. Coba sampai sini kira-kira. Iya. Ya, tadi kan saya jelaskan lubang-lubang itu harus dibersihkan. Ya kalau memang ada kotorannya harus bersih. Contoh misalnya di gigi pun sama. Bagian-bagian yang memang terlihat lah, yang terlihat oleh kita biasanya masih ketika kita lihat seperti ini, masih kelihatan nih. Nah itu harus bersih. Iya. Kecuali kalau yang memang nggak terlihat, artinya nggak usah terlalu ini kan. Ya makanya kita lihat di kondisi jenazahnya juga. Kondisi jenazah itu ada nggak nih istilahnya yang memang kalau memang mau dorot lah dalam arti itu nggak mesti di Allah hanya kau meninggal. Ya, lembut dengan penuh kasih sayang, jangan sampai menyakitkan ya. Terus semuanya sampai bersih, sampai kena semua airnya. Ya. Ingat bagian-bagian yang tidak terlihat itu ya, lepit-lepitnya itu harus kena. Biasanya juga yang menyiram. Begitu caranya. Balik ke kiri kanan. Ya. Balikin kiri kanannya. Balik dulu, salah lagi, digosok lagi, dikasih sabun.
Allah. Soalnya. Ini salah. Sabul. Balik lagi. Jadinya. Ya. Ya, balik. Ya, udah langsung. Udah berarti udah ya, tapi saya diwudukan. Diwudukan. Pala. Buka dulu. Buka. Nawa itu Maiti. Ya, dari sambil di air itu sambil di muka. Karena wudhu itu ketiknya pakai air yang berjalan ya. Misalkan air yang mutlak supaya bersih, suci wudhunya. Kita bawa ke bagian depan. Masih ada lagi nggak Pak grup ya? Udah. Oh, udah. Berarti kita langsung ke bagian pengkapanan ya. Ya. Oh gitu ya. Oke. Ya ini mungkin ini yang untuk laki-laki nih, sekitar 12 meter. Pertama kita siapkan itu karena kita pasti butuh tali. Nah, tali yang kita pakai ini adalah dari bagian-bagian dari kain kapan ini. Ya. Kita butuh pengikat, makanya dipersiapkan dulu terus semua apa nanti. Ini dilebihkan sekitar 20 cm lah. Di kakinya pun sama, dilebihkan. Nah, seperti itu. Oke. Ya, sip. Nah, baru kita pukul pengalih. Saya di sini, Pak. Ambil ujungnya ya. Hari sini kamu. Sini. Kayak ganti gitu deh. Oh my god, Sarma. Biasanya memang ya ini mempersiapkan ininya. Kita atur sesuai yang tadi. Pak, kalau udah di kampanye langsung dikeluarin, Pak. Nah, yang belum tadi memandikan, yang semua pertama. Yang belum memandikan. Udah semua. Ya. Oke. Sekarang maju 7 orang yang ingin mengkafani. Yuk. Kesini. Aman dulu, Pak. Sebelah sini. Yang ingin mengkafani sebelah sini. Ya, 5 orang aja lah, 5 orang jangan banyak. Mengkafani. Mohon diperhatikan bapaknya, dempet langsung. Kali ini bapaknya apa? Ini untuk gas karpet 3 nih. Ya. Kemudian kita siapkan bajunya, baju untuk jenazahnya. Salman buka masker, Salman. Iya, nanti mainnya pakai masker. Sudah mulai ke depan. Buat kopi. Iya, Pak. Musa depan, Salman. Ayo buka gitu, Pak. Kerawusan tuh belok. Bajunya nih. Nanti kita Siapa yang menjadi bintang ya? Kenapa aku? Udah begini kan suruh mulai. Kok tidak dong? Maksudnya banyak ngomong kamu Salman. Saya. Kenapa kamu? Ganti lagi. Tuh emang. Aduh,
Ini nanti gelar aja ya. Fotoin Pak. Masih kirim stiker. Wah, mayatnya berdiri. Bantu rekamannya sendiri. Bangun mandiri, Pak. Nah, ini bajunya sudah. Kemudian kita siapkan kainnya. Kainnya. Buru-buru mati. Aku nggak pakai masker. Kita buat kain nih. Buat kain nanti. Ya seukuran sampai dia bisa membungkus seperti ini. Ayo gunting. Aduh ini. Kemudian kita buat untuk dalamannya. Pasang porsi dijaga. Ukuran pempasnya. Abadi. Talinya tadi udah Pak. Udah 5. Nah kemudian kita buat penutup kepalanya, sorban lah ataupun sorban dia, karena dia kita pakaikan tuh buat seperti dia sholat tuh harus lebih rapi lah. Kita buatkan sorban dia atau penutup kepalanya. Gimana ini distraksi dari hidung dulu. Udah ini sorban di. Ini untuk laki-laki cukup seperti ini. Kalau untuk perempuan memang lebih banyak lagi. Untuk kita siapkan. Nah, sebelum mayatnya dari sini harus kita. Ini kan tiga lapis mata dia 3 lapis. Bangun dulu. Suruh bangun. Kayaknya mayatnya. ya caranya ya nanti aja ya. Kan 3 lapis untuk laki-laki nih. Dasarnya. Oh dasarnya. Ini dulu Pak. Talinya dulu mana tadi Pak? Buatkan tali di bawahnya. Oh iya Pak. Tali dulu di bawah. Tali dulu ya. Dijadiin lontong. Sebelum kita gelar ini harus ada tali dia. Sama naik-naik mengikat ya. Iya. Ini Kim ya. Ini limau Ustaz. AFK. Ini mayat. Ini mayat. Ayo balas sebelah situ. Bantuin. Kalau yang ini belum saat ini, saya bagian apa? Hah? Iya, cukup waktu. Ya, belum mandi, belum sholat. Belum menyolat lagi Ustaz sama Yang timnya mandi aja tadi nanti. Semuanya sudah bacakan itunya, doa-doa yang ada di sepakat masuk aku. kita buat 5 kalinya. Udah cuman 5 ekor Pak. Ya. Sampai jam berapa Pak? 9.40. Karena yang berapa sih? Bagian kaki harus menghadap ke kiblat ya. Posisinya seperti ini. Baru kita gelar. Jadi nggak cukup Pak. Kanan. Belum sholat. Yang pertama itu harus posisi lurus. Ya, posisi lurus karena terakhir untuk Pelipatnya. ya. Ini kebayang gimana Yang kedua agak nyerong sedikit, bagian atasnya nyerong. Lari. Nyerong. Kiri. Ya. Terus lagi sedikit lagi. Yang ketiganya nyerong ke kanan. Ya pokoknya kiri kanan. Supaya nanti bagian badannya kan terlalu agak lebar. Iya dengan kaki. Fatli, San, ganti aja.
Sampai aja kan. Muat. Itu di Serong. Itu ukuran sama. Wah. Ukuran saya XXL. Loh. Apa tuh? Takutnya kalau nggak diserongkan nggak kebungkus. Kemudian bapaknya dari mana? Yang tadi saya siapa bapak? Hah? Ini buat hektar ya. Baris. Jawabannya kemudian kainnya kain ini kain ini Oke, diperhatikan ya. kain itu Untuk dipinggangi Ustaz ya. nanti buat bungkus bagian seperti kita pakai kain mau sholat lah. Sarung. Terus celana dalamnya tadi tuh. Ya, buat ininya potong. Bajunya mana tadi bajunya? Baju. Ini bajunya ya. Ini baju. Udah langsung. Posisinya harus langsung aja nih. Nah kalau udah setiap ini tambahkan wangi-wangian. Biasanya ada minyak, ada kapur barus. Tunjukin saja Ustaz. Ya. Ini minyak. Kapur barusnya. Kapur barusnya dihaluskan langsung. Apa nanti ini dihaluskan semua seperti ini nanti. Ustaz, itu tidak ditaruh Ustaz. Tunjukin tangan Mas saja. Oh nggak usah tahu Iya. ya. Nanti ini pakai gitu. Ya pakai ini semua pokoknya ini ditaburkan, ini juga ditaburkan. Pertama ini dulu Ustaz ya. Siapkan kapasnya juga untuk dasar bawahnya. Apa itu? Siapkan kapasnya. Apa Faris? Kapasnya. Bubuk apa Pak? Ini nggak usah dipakai ya. Iya. Ini aja. Masih Didasarin sama kapas bagian bawahnya. Pertama kapas ya. Pakai popok yang sering pipis. Bagian bawahnya. Oh bolong. Kalau anak-anak ya perhatikan pemakaian kapasnya. Itu Nah, itu bagian bawah nanti setelah sengaja ditaruh di atas kita bungkus lagi dengan kapas. Bolong. Saya emang butuh banyak kapas sampai secukupnya lah. Baru kalau udah mati bisa. Ini semua ini kita kasih kapas. Ini kadang kita bawa ini. Ya, siapa yang ini? Bagiannya Sama-sama. Nah baru boleh ya setelah kita kapas kita kasih ini ya tadi ya. Ini juga dihaluskan. Bukan di sini aja di atasnya. Sama ininya, bawang minyaknya. 3 bagian ini minimal lah. Karena untuk mewangikan juga sama. Kalau kapur barus ini kan untuk antisipasi. Iya. Oke, Siapa paham ya? sampai di sini? Oke, silakan semua. Dibungkus. Terus ya jenazahnya kita taruh sini. Mayatnya duduk sini. Banyak diarang banyak dari sini dulu. Nah ini setelah ini kita Banyak. ini ya. Semua bagian-bagian tubuhnya ini sampai rapat semua. Terutama bagian kemaluan tuh. Ini aja lah gitu ya. Pokoknya harus begitu semua. Iya. Baru kita Ini dulu. Ini kayak kooperatif banget. Biar nggak terbang Pak. Biar burung nggak terbang. bajunya itu ya karena memang bajunya bukan baju yang ini ya seperti ini emang
Semua juga. Marco itu udah baju. Oh, fashion banget. Fashion banget. Fashion banget kamu. Packing. Siap kirim ke Jawa. COD. Bisa kirim pada COD. Ayo, semuanya perhatikan. Tuh. Tadi pakai kayaknya harus ada yang baju. Harus sampai besar. Ya. Ini pakai proteksi penuh. Setelah ini kita siapkan korbannya. Nah, mohon diperhatikan. Berarti yang ini Perhatikan amat. ya, di sini ya. Marco kelihatan Mar situ. Nah, ini yang sudah bagian-bagian kulit ditutup dengan kampas dulu ya. Kampas semua. Oh, hidungnya. Jangan semuanya situ. Biasanya kan diserahkan dengan keluarga ya. Ini akhir kalinya melihat. Bapak kirim kaos Tutup dengan kapas. kirim kaos. Coba siswa biar dipoto sama itu mayatnya. Pak, ini udah tertutup nih ya. Tutup nih. Mana timnya? Foto semua ya. Ambil kiri kanan dulu, satu-satu dulu. Napasnya itu Bisa. Yang terakhirnya ini supaya sama tengah gitu. Tuh, gitu ya, oke. Nah, cara begini udah. Cara mengikutnya nih untuk memudahkan nanti ketika penguburan. Biasanya tuh takut keliru. Jadi kalau kita menggagas ini kalau di sini menyimpulkannya di sebelah ini pramuka, sebelah sini. Untuk memudahkan nanti ketika di pemakaman. Kita juga harus simpul ya, jangan dimatiin supaya semua tidak terlupa. COD masih Siap kirim pada masih lahir haus. Pokoknya diusahakan di sebelah kanan ya. Pengiriman malaikat ekspres. Waduh kayak Dari gua dulu. Jangan lupa lompat Itu naik kendaraan lain. Sampai terakhir ngikatnya simpul biar mudahkan membukanya. Coba sampai di sini. Oh ya, kayak batik gitu Pak. batik. Kayak batik. Oh ya itu sebelum dikain sebelum di Kain batik itu biasanya nanti setelah sudah dibungkus ini, nanti kan dia mau dimasukkan ke keranda, biasanya dilapisin sama kain batik. Nggak apa-apa itu mas sebagai artinya jangan sampai kelihatan bener Bentuk badannya. Jangan ininya mayatnya gitu. Jadi ditutup sedikit dengan kain batik. Berarti kain batiknya copot. Iya, copot. Semua juga yang di bawah cuma ini bagian yang udah ada di sini. Udah selesai habis itu, Ustaz? Selesai. Oke. Sekarang Bapak minta dibuka. Kamu buka dan praktikkan seperti tadi. Ya. Ya makanya cepat. Tadi Bapak itu lama karena menjelasin. ininya. Ini kainnya. Ini udah ini. Lepas sudah kan ya kainnya. Sorbannya, kepalanya. Ini yang 5 tengah. Tangannya seperti orang sholat, posisi tangannya Ya, bukan. Bangun dulu, Man. Dari sini, Man.
Namanya itu sebenarnya Tangannya bagaimana? Nah itu nggak benar. awal lagi ulang-ulang. Sabar. Sabar dong. Kawan dirapikan dulu kawan. Lumayan kan udah kayak pit stop ya. Stop. Bos. Wajibel. Sabar dulu. Sabar break ini kalau mana-mana bisa sekali bisa ini pes dulu buat investasi. Ini pes dulu. Sabar. Sama nih sholatin nih. Ini kan emang nyerong kanan, yang ini nyerong kiri. Ya, emang rencananya gitu tadi kan. Lu sabar. Nah, baru yang tengah. Ingat ikatnya jangan sampai salah. Agak dikit aja. Ya gitu. Itunya Pak. Posisi ngikatnya ingat ya, sebelah. Ya Allah sampai ganteng banget. Supaya dimudahkan ketika di. Pak, ikutnya ikut bebas sampai ikut pita, Pak. Pita. Mati. Ikat sepatu. Ingat-ingatnya disimpul. Jangan mati simpul itu. Oke. Sekarang sebentar lagi mau disolatkan. Silakan anak-anak yang bisa relevan angkat itu. Anda. Pas ini. Aku mau. Iya, boleh kena. Ini untuk aja jadi untuk tinggal baru doang sih. Biasa. Pusing kepalanya, Masya Allah. Harus kencang ya. Masanya. Tapi nggak apa-apa ya. Salman diri sendiri Salman. Beda rumah baru kamu Salman. Salman punya rumah baru dulu. Ayo, gimana diperhatikan biar diarahkan sama ustadznya. Bagaimana cara mengangkat? Ini. Langsung dikerjakan, langsung biar diarahkan ustadznya. Langsung dipindahkan ke Anda posisinya. Ya, jangan. Sama ini, sama barang ini Ustaz ya, barang. Iya, dibungkus dulu sama ini. Ini bungkus dulu sama ini. Ini kerandanya angkat dulu dong. Kita tarik. Jangan sampai kena ini ya. Dibaik-baikkan apanya? Halo, Kamu jangan miksa gitu loh. Jangan sakit ya. Pak, kayak mau ngirim ke Sumedang gitu. Mulai iya. Tahu Barong Seng. Tahu Pepes Salman. Udah biasa saja. Lembar Oke. Ya kan Ustaz ya? Tapi kalau praktek ini nanti Ayo, yang baik-baik cara sampai baca selawat. Ibaratnya Itu jadi naik La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. terbang. Itu kepalanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. enggak boleh. La ilaha illallah. Pegang itu semua pegang. Ada yang nanya katanya pakai kain batik. Nah ini di sini nih. Oh iya, Pak. Oh di situ. Supaya nggak langsung terlihat dia. Dengan ini
Nanti kasih penanda biasanya ada penanda bukan yang ini. Dibuka dikitnya Mas Salman ya, jangan apa? Dibuka aja ini. Bener dia. Udah dia lama tidur, Pak. Ini buat La ilaha illallah, la ilaha illallah. biasanya kalau penanda itu ada kalimat-kalimat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, login. Udah dipakai beribu kali. Dia enggak beribu aja. Nggak boleh dimainin. Bau yor, Mas. Salman. Ya, Salman. Duit. Man, silakan, Man. Mayat laki-laki sebelah saya ini jangan semuanya cuma Ya, bawain nanti yang lebih Pak. diposisikan siap untuk disolatkan coba. Posisi yang sholat. Jo. Gimana kita mau sholat? Posisi yang sholat. Pindahin. Salman. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kursi lun. Ya, Fikman. Udah mati. Banyak memang sesuai ini Pak, mantas saja. Oh, itu aja. Ya, harus menghadap kiblat ya. Di sini. Pelan-pelan ya. Ayo rame-rame. Bisa nggak? Udah. Ntar pas pemakaman bareng-bareng ya. Baris. Jangan keras-keras. Untuk jenazah imamnya laki-laki, posisi imam agak lebih dekat kepala. Biasanya jenazah perempuan, yaitu si Abdullah ya, keutamaannya. Tiga Sunahkan 3 baris, bikin 3 saf. Bikin aja 3 baris, 3 saf, 3 saf makmum. Posisi imam ya. Iya. Oke, siap. Niatnya? Niat usollinya udah bisa semua? Ini kan mayitnya laki-laki. Usolli Hazal maiti. Siapa misalkan kenalin namanya? Si A bin A ya. Usolli ala Hazal maiti Fulan bin Fulan Arba'a takbiratin fardhol kifayati. Kalau imam berarti imam, kalau makmum. Coba yuk baca bareng-bareng. Imam dulu kan imam yang mimpin. Imamnya dulu. Usolli ikutin saya aja sambil prakteknya aja, saya sebutin. Imam dulu. Ini imam kepala imamnya. Ikutin saya dalam hati aja. Sholli ala hadal maiti Fulan bin Fulan arba'a takbiratin fardhol kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Makmum. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu paling sedikitnya. Mau yang lebih panjang lagi, lanjutin. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Takbir ketiga imam. Allahu Akbar. Baca doa untuk mayit. Karena mayitnya laki-laki, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir keempat. Allahu Akbar. Baca untuk mayit juga. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, itu biasanya sebelum sholat nanti ya. Biasanya ada perjalanan kan takut waktunya ini panjang ya. Kalau masih ada waktu nanti saya nah, berarti ini sebelum disolatkan biasanya ada penyerahan dari keluarga. Karena yang namanya manusia mungkin ketika hidupnya dengan tetangganya, dengan kerabatnya, dan semasa dia muamalahnya di waktu hidupnya itu biasanya diserahkan tuh perwakilan dari keluarganya. Mungkin ya sekedar permohonan maaf, kemudian nanti takutnya nanti ada datang minta, soal perkataan, tentang apa lah yang keluarga itu nggak tahu. Makanya itu nanti disampaikan tuh sebelum disolatkan itu biasa dari kakak keluarga yang mewakilkan. Misalnya jenazah si A ini ketika hidupnya barangkali dia ada sangkut paut dengan tetangga, dengan kerabat, dengan teman, andai taulah yang hadir yang tidak diketahui oleh keluarga, silahkan untuk menghubungi pihak keluarga gitu. Supaya apa? Supaya tidak ada beban bagi semua ini. Kalau memang misalkan nanti diikhlaskan ya alhamdulillah. Intinya ada kalimat yang disampaikan oleh keluarga, pesan atau yang lainnya berkaitan dengan si jenazah ini. Itu memang harus ada diserah terimakan juga dari keluarganya. Seperti ya, takutnya mungkin dari dia pernah dari teman-teman yang hadir sendiri, dia dulu pernah ucap ke saya, misalkan atau dia punya utang ke saya. Nah, sedangkan kita mau pengennya dia bayar ke kita, ya, karena dia nggak menyampaikan ke keluarga, otomatis kan dari keluarga itu harus menyampaikan seperti itu, supaya nanti kalau memang ada yang punya utang, dia bisa menghubungi keluarganya. Itu harus diserahkan seperti supaya tidak terbebani si mayat ini. Nah, dia jangan sampai bawa utang lah bahasanya. Makanya harus ada kalimat izah qabul seperti itu. Ya, kira-kira mau praktek lagi sendiri atau boleh sholat? Paham nggak? Masih ada waktu nggak? Ya, tanpa dibimbing langsung. Nanti ya sekitar 20 menit. Ya. Anak-anak kita itu bareng putri. Praktek sholat lagi. Praktek sholat lagi. Siapa yang mau maju? Saya mau imam. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ikari Kurniawan selaku ayah dari almarhum Muhammad Salman Ibrahim. Tentang karirnya. Dia ini adalah anak juga panjang umur. Jika memiliki kesalahan, mohon dimaafkan. Misalnya dengan lapang dada. Nangis dong. Dan saya jika punya utang boleh menghubungi
saya dan pihak keluarga dan almarhum. Nah, almarhum juga mengucapkan terima kasih sama keluarga. Sama keluarga mengucapkan terima kasih dan besarnya sertanya dalam urusan jenazah almarhum. Semoga almarhum diampuni dosanya dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. على هذا الميت أحمد صلى إبراهيم أربع تكبيرات فرض الكفاية إماما لله تعالى. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Tidak jahat. Udah nggak apa-apa udah. Ya, naik sudah. Artinya enggak keras. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Kubur. Ya, itu ya, Alim. ya, dengan sholat lima waktu, salamnya pakai Amin. Rasulillahi ajmain. Amin. Allahumma ta'ina birahu wa ta'ina ma'adahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina wa sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina Allahumma ja'al qablahu rawdatan setelah disolatkan itu sebelum diangkat itu biasanya harus ada dipersaksikan oleh hadirin itu bisa dipimpin oleh imamnya untuk mempersaksikan jenazah ya, bisa dengan bahasa Indonesia, bisa dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya misalkan ya, imam setelah doa ataupun setelah memimpin sholat biasa kan ada yang doanya yang lain atau yang memimpin sholat yang lain ya. Setelah doa imam tuh maju seperti ini yang mengucapkan persaksian untuk jenazah. Ya ma'syarul jamaah kaifa tashhaduna hadzal mayit fi umuri dunya khair jamaah khair. Kalau bahasa Indonesianya wahai hadirin semuanya, bagaimana persaksian Anda terhadap jenazah ini ketika kehidupan di dunia? Apakah baik? Baik, karena memang ya dianjurkan seperti itu. Segala keburukan jenazah itu jangan sampai ini kan harus kita tutupi. Itu seperti itu. Jadi supaya ya Artinya mengantarkan jenazah itu supaya benar-benar lah kita ini memberikan
persaksiannya itu yang terbaik untuk jenazah mengantarkannya. Seperti itu ya. Itu biasanya ada runutannya seperti itu. Dipimpin oleh imam atau sekarang kita ke pengurus. oke. Ya, semuanya kubur. Lah. Di pundak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Salman mabuk na. Alih-alih na dari. Jalan nih, yakin. Kita jalan. Nazab. Jangan gerak Salman. Salman. Amar ini. Ada giri. Berenang. Buang. Lihat jalan. Sabar. Ngapain sih jauh lu? Sabar. Ngapain? Mau kemana? Sama dibuang. Kepalanya bagian mana tadi palanya? Ini. Kiblat. Di sini ya posisinya di sini. Jadi harus di depan makam. Di depan liang di sini nih. Di situ. Ya, di sini aja nih, sana sini aja lah. Harusnya ini nanti diratakan nih. Ini diratakan. Dan biasanya ini praktek di lapangan ya. Praktek itu kalau kita ngeduk makam ini, nih, perhatiin nih. Ini penting juga nih. Kalau kita bantu ngeduk makam ini, tanahnya ini posisinya ada di sini nih. Ya, turunin. Itu buang tanah tuh. Salman. Nah, ini dibuka aja. Udah ini dibuka aja. Gantinya apa tadi? Pegang. Jatuh mimir. Mana dia, Bos? Man, ayo mati tiduran di sini. Ilah, belum. Gue cari itu kobo-kobo. Gimana? Ini pegang jadi atapnya. Pak Ustaz, lagi ada perempuan mau ke sini. Oh, ikut ini juga. Ini apa ya yang laki itu masuk di sini biar Aman, palanya turun, aman. Yang lebih enak itu tadi kalau pas kami pakai patung. Saya nggak turunkan langsung. Nggak apa. bulatin apanya? Tanahnya. Siapkan untuk nanti Dibulatin. jenazah 7 bulat. Ayo di apa diajarin sama Pak Ustaz. Nih, seperti ini. Kita buatkan 7 bola Buat, tanah. ayo 7. Ayo yang mau. Tengahnya kita Yang mau belajar, bacakan. silakan. 7. Garing. Ya. Itu ya. Mohon maaf ini mah. Ya mohon maaf. Segini apa? Bisa aja segini. Mirip kan?
Ayo berani kotor yuk, ayo tujuh. Di luar ya. Main peludo. Nora. Gas. Oh, gedean gua. Kan si Ima itu. Oh, gedean gua. Karena nanti yang kita kan mau ganti medianya nih ya, buat yang di dalam kuliah apa. Ya, nanti kan setelah jenazah itu sampai di pemakaman, tentunya sudah dipersiapkan ya, papannya, kemudian liang lahatnya. Nah, ini liang lahat itu coba nanti tolong diperhatiin, terutama laki-laki nih. Karena liang lahat itu memang harus dipersiapkan. Nah, posisi makam ini kan lubang ini seperti ini, nanti di sebelah depan ini itu dibuatkan liang lahat. Jadi dia agak ke dalam ya. Dikeduk sedikit sampai ke dalam. Tujuannya untuk apa? Untuk nanti memposisikan jenazah itu. Jadi dia itu posisinya itu supaya bisa masuk ke dalam liang lahat, makanya disesuaikan. Biasanya itu nanti tugas penggali kubur lah, sudah paham, supaya nanti posisi jenazah itu menempel ke tanah, kemudian juga dia bisa diposisikan miring. Kalau nggak dibuatkan liang lahat kan nanti, kalau untuk membukanya itu tadi saya sampaikan agak tali penyangga tali pengikatnya itu sebelah kiri ya, supaya memudahkan. Ya ini diangkat. Ini diangkat, ya dibuku. Ini posisi ini harusnya di sini ya, nggak apa-apa. Posisi jenazah itu harus ada di posisi. Makanya biasanya sih kalau menggali kubur itu tanah itu adanya di sebelah sana, Pak. Itu pun untuk tanah itu ada di posisi sebelah sana. Di sini nanti dirapihkan untuk tempat keranda. Posisi kepala pun harus ada sebelah kiblat sini, supaya menurunkannya itu lebih mudah lagi. Nah, oke lah, contohnya seperti ini. Ini jangan dibuka ininya dulu. Ikatannya jangan dibuka dulu. Ikatan itu dibuka setelah jenazah itu diturunkan ke liang lahat. Ya. Jadi jenazahnya diturunkan, diposisikan, kepalanya ada di sebelah utara menghadap ke kiblat. Kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat. Nah ini perlu diperhatiin juga. Posisi jenazah itu harus mukanya itu menyentuh tanah ya. Jadi harus dimiringkan. Makanya kita buat tanah-tanah ini untuk penyangga. Nah, ini contohnya. Ini kita langsung ke sini aja ya. Ya ini diangkat, digotong coba ayo. Barengan biar dipraktekkan, diposisikan. Iya. Iya, langsung dari situ ya. Dari sini dulu nih. Dari sini dulu. Taruhlah jenazahnya sudah di sini ya. Kepalanya yang mana? Nah ini coba contoh balikin kemarin. Nah, ya tukar posisinya tukar. Anggaplah, ya. Anggaplah ini jenazahnya masih di atas keranda. Taruh di sini dulu, di atas keranda di sini. Ya. Nah biasa. Posisinya begini nih. Ini perhatiin ya, posisi begini. Untuk mengangkat jenazahnya supaya lebih mudah. Ayo cara megangnya bertiga, ayo. Jangan megang begitu, biasanya kalau begitu sulit. Satu di sini, iya. Yang satu di sini. Posisi tangannya. Nah, seperti itu. Supaya memudahkan nanti ketika mengangkat. Ini kan ringan, kalau jenazah pasti kan berat. Ayo coba angkat. Iya, segitu. Nah, posisi kepala ini. Terus taruh ke bawah, terus masukkan ke dalam liang lahatnya. Nah, pastikan posisinya masih terlentang nih. Dia kan harus
harus menyium tanah. Berarti kan harus begitu kan ya? Salah seperti ini. Untuk mengganjalnya ini di bagian kepala satu, ya. Kemudian di bagian ini di bagian bawah pundaknya sini. Nah, satu. Kemudian di tumit ini nih, di ekor satu. Di bagian itu posisinya di barisan sudah berapa itu? Banyak benar ini. Iya. Di bagian kaki satu. Iya. Iya. Gunanya untuk menahan juga. Menahan supaya jangan berbalik. Nah, baru dibuka ikatannya semua. Ya kita buka ikatannya. Anda buka aja. Semua bagian-bagian yang terikat harus dibuka. Ya. Dibuka ya. Nah. Dibuka semua. Ya. Biar yang di sini aja. Ya. Ayo Haidar. Bantu. Oke. Anggaplah sudah kita buka, sudah kita buka nih ya. Sudah kita buka. Nah, sebelum kita mulai proses selanjutnya, setelah dibuka semua, mukanya itu sudah ditempelkan ke tanah menghadap ke kiblat, baru kita azankan. Ya, diazankan karena panggilan terakhir. Ya, silakan praktekin ajanin. Ayo, sambil jongkok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Barokah mati sholat, barokah mati sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyal sholat, hayyal falah. Barokah mati sholat, barokah mati sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Berarti setelah diajankan dan dikomatkan, baru kita tutup liang lahatnya dengan papan terlebih dahulu ya. Biasanya disiapkan papan tuh Pak, papan dinding ya, dinding ari kalau bahasa sini mah. Ditutup, baru ditimbun dengan tanah. Usahakan jangan sampai ada celah, karena untuk antisipasi takutnya ya misalkan namanya jenazah di dalam kubur pasti kan ada proses pembusukan. Namanya pembusukan itu takut aromanya keluar, makanya jangan sampai ada celah-celah, harus rapat. Itu makanya nanti ya ukurannya pun disesuaikan. Ini kan cuma buat praktek. Gitu ya Pak ya? Ya. Ya, sampai di sini praktekannya anak-anak sekalian Allah. Ini udah tahu kalian sudah masuk ke liang lahat mayatnya. Ini adalah saat untuk kita diminta berdoa. Ya, mendoakan si mayit. Ya, coba saya pimpin saja Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Aziz ya Mujib as-Sa'ilin, ya Hayy ya Qayyum dzul jalali wal ikram. Engkau Maha melihat ya Allah pada saat ini dari jam 9:30 tadi hingga menuju jam 10 ini kami anak-anak sekolah SMA Islam Cendekia melaksanakan praktek pengurusan jenazah. Kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau ridhoi dan Engkau berkahi yang menjadi
pempraktikan kami ini ya Rabb, dan bimbing kami semuanya menjadi hamba-hambamu yang senantiasa ingat kepada kematian dan mengambil pelajaran apa yang sudah diajarkan oleh guru kami tadi kepada kami dalam pengurusan ajar. Setelah ini kalian masuk kelas, beres-beres semua istirahat, dan kemudian jangan lupa isi postesnya sebagai alhasil dari apa yang sudah kalian dapatkan pembelajaran dari Bapak Ustadz Zakaria. Mujahidin, Ustadz Mujahidin ya. Demikian, jazakallahu Ustadz. Ya, silakan kita istirahat dulu Ustadz ya untuk menuju sesi 2 kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.